Video kali ini saya akan membahas tentang Q&A tentang peradaban-peradaban kuno. Selamat menonton. Mengapa terjadi perubahan yang sangat signifikan atas peradaban-peradaban tersebut berdasarkan konteks sejarah yang terjadi? Sekarang saya akan membahas tentang beberapa peradaban kuno yang mengapa bisa terjadi perubahan di peradaban tersebut yang berdasarkan konteks sejarah ya. Romawi kuno. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi yang dibangun sejak sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Peradaban ini dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat di wilayah semenanjung Apennina atau sekarang dikenal sebagai Italia. Kekaisaran Romawi itu tumbuh menjadi kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno dengan populasi mencapai 20% dari total populasi dunia dan wilayahnya seluas 5 juta persegi pada 117 Masehi. Namun sejak akhir abad kedua Masehi, Kekaisaran Romawi mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran hingga akhirnya runtuh pada 476 Masehi. Peradaban Romawi itu dibagi menjadi 3 zaman, yaitu ada zaman kerajaan, republik, dan kekaisaran. Terus ada zaman republik yang berakhir pada 31 sebelum Masehi. Lalu zaman kekaisaran yang berakhir pada 476 Masehi. Sebagian besar orang di Romawi kuno adalah petani, dan beberapa petani adalah budak. Karena tuh sebenarnya banyak banget budak-budak itu. Meskipun sebagian besarnya adalah orang merdeka, mereka menanam gandum, barley, zaitun, anggur, apel, bawang, dan seledri. Dan mereka biasa menjualnya hasil panennya kepada orang di kota. Ada juga terjadinya perubahan bentuk pemerintah Romawi yang awalnya sistem kerajaan dan berubah menjadi republik. Itu tuh berubah karena sekarang terusirnya bangsa Etrusci, bangsa Roma, membentuk sistem pemerintahan dalam bentuk republik yang terdiri dari negara-negara kota seperti polis di Yunani. Dalam kehidupan sosial, Romawi terdiri dari 2 kelompok yang berpengaruh, yaitu patricia dan plebeia. Sekarang bangsa Romawi itu dikenal dengan negara yang bernama Italia. Sudah tidak ada lagi namanya pemerintahan kekaisaran, tidak ada lagi penyiksaan budak-budak, dan sekarang Italia menggunakan bentuk pemerintahan negara republik. Lalu ada Yunani kuno. Yunani kuno adalah zaman Yunani Arkais sampai perkiraan abad kuno. Peradaban ini mencapai puncak kegemilangnya pada zaman Yunani klasik. Pada zaman Yunani klasik, bangsa Yunani itu di bawah pimpinan negara kota Athena yang berhasil mematahkan invasi kekaisaran Persia. Sebagai bangsa yang pernah menjadi pusat peradaban Eropa, Yunani tentu memiliki kekuatan militer dan pemerintahan yang sangat kuat. Dicatat dalam World History, sistem demokrasi itu diterapkan di Yunani pada 460 sebelum Masehi. Bahkan juga ada jejak-jejak purba yang menyatakan bahwa Yunani itu sudah membentuk pemerintahan resmi sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Pasukan tempur mereka itu juga pernah dianggap yang terbaik di dunia. Untuk kondisi lingkungan di Yunani itu gak seperti Mesir atau Asia Barat, bukan tempat yang mudah untuk ditinggali. Tanahnya itu gak terlalu bagus untuk bertani, dan ada banyak gunung yang bisa mempersulit perjalanan transportasi, dan persediaan air segar tuh di sana tuh kurang mencukupi gitu. Lalu Yunani juga terjadi krisis karena utang Yunani mencapai banyak sekali. Rasio utang terhadap PDB Yunani yang mencapai 177% menjadi penyebab negara miskin tersebut sulit untuk melunasinya. Dan sekarang Yunani resmi menyandang status sebagai negara yang mau bangkrut sejak 30 Juni 2015. Sejauh ini utang Yunani itu
sudah menembus angka 360 miliar dolar Amerika Serikat. Yunani kuno juga mempunyai nenek moyang dari 12 dewa Olympus dan banyak sekali dewa-dewinya. Salah satu dewa atau dewi yang terkuat adalah Gaia. Tetapi sekarang udah tidak ada lagi dewa-dewi karena orang lebih percaya kepada Tuhan. Lalu ada juga Mesir kuno. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih dari 3 milenium. Peradaban Mesir kuno telah berkembang jauh sebelum peradaban Yunani, Romawi, dan Mesopotamia lahir. Peradaban Mesir kuno juga memiliki rentang waktu yang sangat panjang. Peradaban Mesir kuno tuh dimulai sekitar tahun 3050 sebelum Masehi dengan adanya persatuan kelompok-kelompok yang ada di lembah Sungai Nil. Jadi tuh di Mesir kuno tuh ada namanya Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai besar yang mengalir ke utara di timur laut Afrika. Sungai ini mengalir ke laut Mediterania. Sungai Nil juga merupakan sungai terpanjang di Afrika dan sempat dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia. Hingga penelitiannya terbaru menunjukkan bahwa sungai Amazon sedikit lebih panjang. Mesir dianggap sebagai negeri yang hadiahnya itu Sungai Nil karena wilayah sepanjangnya itu aliran dan muara sungai ini sangat subur akibat endapan aluvial dan karena aliran Sungai Nil yang menyebabkan suplai air bagi penduduk Mesir yang dikelilingi gurun pasir yang kering dan tandus. Sungai Nil juga mempunyai peranan penting dalam peradaban kehidupan dan sejarah bangsa Mesir sejak ribuan tahun lalu. Salah satu sumbangan dari Sungai Nil adalah kemampuannya dalam menghasilkan tanah-tanah yang subur sebagai hasil dari sedimentasi di sepanjang daerah aliran sungainya. Sekarang sungai ini juga masih ada dan kadang dipakai kapal untuk melayar. Sekian video tentang Q&A peradaban ini dan terima kasih telah mendengarkan. Tuhan memberkati.